Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizal Antoni dengan NIM B1B1211046 ingin menjelaskan tentang klasikal teori dari Marx, Michaels, Mosca, Weber. Yang pertama dari ide Karl Marx. Ide Marx tentang biokrasi muncul untuk mengkritik esai Hegel. Menurut Hegel, biokrasi sebagai suatu jembatan yang menghubungkan antara negara dengan masyarakatnya. Masyarakat itu terdiri dari kelompok profesional, usahawan, dan kelompok yang mewakili kepentingan khusus atau partikular. Di antara keduanya, itu biokrasi bisa menjadi media penghubung antara kepentingan partikular dengan kepentingan umum. Marx menerima perbedaan Hegel antara negara dan masyarakat tetapi memodifikasi isinya. Bagi Marx, biokrasi tidak mewakili kebutuhan umum. Biokrasi tidak mewakili kebutuhan umum, tidak ada kepentingan yang umum, yang ada ialah kepentingan partikular yang mendominasi kepentingan partikular lainnya. Tujuan biokrasi adalah untuk mengumpulkan kekayaan bersama, tetapi di bawah selubung kebersamaan ini sebenarnya biokrasi menjadi milik pribadi. Muncul sebagai sebuah idealisme, tetapi berakhir dengan materialistik. Biokrasi dapat menggunakan topeng tujuan sebenarnya melalui rahasia yang membungkusi tindakan dan melalui penciptaan mitos spesial. Hal ini tidak hanya terjadi kepada orang luar tetapi juga bagi orang dalam. Dalam hal ini, biokrasi memanipulasi dunia termasuk anggotanya. Dalam kepemilikan ini menjadi properti pribadi. Semangat utama dari biokrasi adalah rahasia, misteri, mempertahankan kebatinan dalam artian hierarki dan di luar sebagai perusahaan tertutup. Tetapi sebagai jantung utama dari biokrasi, semangat ini berganti menjadi materialisme sejauh birokrat peduli. Akhir dari negara menjadi milik pribadi, mengejar jabatan lebih tinggi, bangunan karir. Negara tidak lebih sebagai bentuk dari organisasi di mana kaum borjuis membutuhkannya untuk jaminan kepemilikan dan kebutuhan mereka. Negara mungkin memiliki independensi, tapi hanya bila negara tradisional masih eksis. Dan ketika tidak ada satupun bagian dari populasi yang bisa mendominasi yang lain, sekali masa transisi berlalu dan borjuis menjadi the ruling class, negara kehilangan independensi dan tidak lebih sekedar perwakilan kelas eksekutif. Pada negara modern hanyalah komite untuk mengatur urusan seluruh kaum borjuis. Di bawah monarki absolut, biokrasi menjadi persiapan untuk mengatur kelas borjuis. Di bawah restorasi dan republik parlementer, ini menjadi instrumen dari peraturan itu sendiri. Ide Gestano Mosca. Dalam semua masyarakat, dari yang paling simpel sampai paling maju, dua kelas manusia muncul, kelas yang memimpin dan kelas yang dipimpin. Yang pertama memonopoli kekuatan politik dan menikmati keuntungan dari kekuatan yang dimiliki. Sementara yang kedua diatur oleh yang pertama, the ruling class selalu lebih sedikit daripada yang dipimpin. Berdasarkan teori demokrasi mayoritas mengatur minoritas. Tetapi dalam faktanya minoritas yang mengatur mayoritas. Dalam seluruh sejarah peradaban selalu muncul perjuangan antara kelas yang memimpin dengan persaingannya. Kelas yang mengatur menjustifikasi peraturan mereka dengan formula politik yang selalu diterima oleh kelas yang diatur. Memaksakan formula politik mereka mengatur dan menservis masyarakat. Ketika mereka terbuka bagi orang yang berbakat dan ambisi di antara mereka, peremajaan dan perubahan yang gradual dalam diri mereka dan masyarakat akan terjadi. Tetapi ketika the ruling class kehilangan semangat, ketika mereka tidak lagi dapat melakukan apa yang dilakukan, atau ketika mereka dekat dengan orang yang berbakat, pergolakan dapat terjadi yang memunculkan perubahan total pada kelas mengatur. Hal ini dilanjutkan dengan periode inovasi yang cepat di mana orang dari kelas bawah bisa memaksa untuk naik, yang kemudian diikuti dengan kristalisasi dari the new ruling class yang akan memunculkan periode stabilitas sosial.
Sistem feodal di mana anggota dari the ruling class melakukan semua kegiatan pemerintahan, ekonomi, kehakiman, administrasi, dan militer. Rezim biokrasi adalah ketika terdapat spesialisasi yang besar pada ruling class. Fungsi pemerintahan dipisahkan antara satu dengan yang lain dan menjadi domain yang eksklusif pada bagian-bagian di ruling class. Di antara seksi ini, biokrasi dan militer berdiri di bawah tipe ini. Pemerintahan melakukan wajib militer sebagai bagian dari kekayaan sosial dengan pajak dan menggunakan ini untuk mempertahankan public service dan kekuatan militer. Keduanya diatur oleh personil yang digaji. Dalam negara biokrasi, the ruling class memiliki kekuatan lebih banyak daripada yang diatur pada negara feodal. Tapi kekuatan ini dipegang oleh personal masyarakat lebih banyak di bawah kontrol personal dibandingkan dengan the ruling class. Ide dari Rubel Michels, biokrasi dibutuhkan untuk eksistensi negara modern. Negara modern membutuhkan biokrasi yang besar karena melalui ini kelas politik yang di domain mengamankan dominasinya. Untuk tujuan ini negara memasukkan sebanyak mungkin kebutuhan mereka. Mereka yang tidak mendapatkan posisi menjadi musuh sejati. Karena itu negara membuka pintu untuk ribuan calon untuk merubah mereka dari lawan berbahaya menjadi partisipan loyal. Konsep teori klasik biokrasi. Konsep biokrasi Hegelian ada dua kepentingan yang diwujudkan dalam kelompok. Yang pertama particular interest, yang kedua general interest. Menurut Max Weber, karakteristik biokrasi diatur dalam prinsip yang pasti seperti hukum dan peraturan administrasi. Yang pertama, aktivitas rutin distribusikan secara tetap sebagai sebuah tugas kantor. Adanya hierarki atasan dan bawahan sehingga melahirkan biokrasi yang monokratis. Tiga elemen pokok biokrasi Weberian. Yang pertama, biokrasi dipandang sebagai instrumen teknis. Yang kedua, biokrasi dipandang sebagai kekuatan independen. Yang ketiga, sebagai konsekuensinya biokrasi tidak memihak pada kepentingan politik. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.